Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Taron. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang akan datang kepada teman-teman Sagittarius. Sagittarius, kamu sesuaikan. Ya, bisa jadi orang ini udah hadir di dalam kehidupan kamu. Nanti kamu cocokkan tanda-tanda yang diberikan oleh kartu ini. Ya, apakah ini orang yang benar-benar baru datang kepada kalian? Ataukah orang lama yang datang kembali kepada kalian, gitu ya. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat gambaran orang yang akan datang kepada kamu Sagittarius di bulan November. Oke, Sagittarius, The Snake sebagai kartu utamanya. Arti The Snake ini melambangkan seseorang yang bisa dikatakan orang yang dingin, ya, orang yang cool. Bang, apakah orang yang cool ini, orang yang keren ini, orang yang kalem ini, orang yang dingin ini tidak bisa memberikan kehangatan? Bisa, teman-teman. Ya, orang yang pendiam, orang yang cool, orang yang bisa kita katakan dingin, mereka bakalan bisa menghangatkan seseorang ketika menurut mereka orang tersebut pantas untuk diberikan kehangatan. Gitu ya. Orang ini juga bisa dikatakan orang yang berani, sosok yang pemberani di sini, ya, kartu ular. Orang ini juga bisa dikatakan sosok orang yang sedikit misterius. Ya, kita jadi penasaran. Semakin kita kenal dia, semakin sering menghabiskan waktu sama dia, kita menjadi semakin penasaran. Contohnya, ya, hari ini mungkin dia banyak cerita sama kita, dia terbuka, ada gambar, wah, jangan-jangan dia suka sama saya nih. Besok tahu-taunya kok merasa dia tertutup, sekarangnya berubah-ubah, teman-teman. Ya, misterius, itu yang bisa katakan misterius, menyesuaikan sama moodnya, sama keadaan yang dia alami. Ya, dampak positifnya bertemu sama orang yang dengan energi awan ini adalah kita nggak bosan, karena nggak monoton. Tetapi dampak negatifnya kita jadi penasaran, kita jadi di sini bingung. Gitu ya teman-teman Sagittarius. Berikutnya ada kartu The Clover. Kartu The Clover bisa berarti tentang seseorang yang memiliki unsur komedi di dalam hidupnya. Dia bisa bercanda, dia bisa di sini membuat sebuah lelucon. Ya, walaupun dia adalah sosok yang bisa saya katakan tadi dingin. Jadi orang dingin ini ketika bertemu dengan seseorang dan menurut dia asik, dia bisa menjadi orang yang asik. Dia bisa menjadi orang yang hangat. Gitu ya. Dan juga ada gambaran kartu The Tree. Mungkin orang yang kamu temui ini dia lebih tua dari kamu. Ada gambaran dia adalah sesosok orang yang kuat, orang yang di sini pendiriannya kuat, ya, orang yang bisa kita katakan stabil, gitu. Berikutnya ada kartu The Journal. Orang yang suka di sini belajar mengenai hal-hal yang baru, ya, orang yang dengan kartu The Journal ini, The Book ya teman-teman, kalau di Lenormand biasa, dia memiliki sifat seperti bisa kita katakan dia senang belajar akan hal-hal baru, tetapi di satu sisi lagi dia bisa menjadi orang yang tertutup, gitu. Kadang ada waktu-waktu tertentu, mungkin karena dia lagi capek, lagi lelah, atau memang karena dia belum dekat sama seseorang, dia macam buku, seperti buku tertutup. Ya, itu seperti saya katakan, dia misterius. Semakin kita baca, semakin kita kenal dia, semakin tertarik kita untuk lebih mengenal dia lebih dalam lagi, ingin mengetahui tentang dia lebih jauh lagi. Ya, orang ini ada gambarnya sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Ya, sedang terjadi perkembangan di dalam diri dia. Ya, dia adalah sesosok orang yang bisa dikatakan ini tegar. Ya, dia tegar, dia berusaha untuk tetap kuat jika ada dalam kondisi bisa dikatakan kondisi yang berat, kondisi yang bisa dikatakan terpuruk, dia berusaha untuk kuat, untuk tegar di sini. Ya, dia juga ada gambaran memiliki semangat yang tinggi. Ya, semangat yang tinggi dan bisa kita katakan gengsi yang tinggi juga nih teman-teman. Jadi tipe orang dengan gengsi yang tinggi dengan yang bisa kita katakan di sini malu-malu ya teman-teman. Itu mungkin ada sisi positif dan sisi negatifnya nih. Sisi positifnya terkadang kita lucu melihat orang yang sok-sok jual mahal, sok-sok gengsian ini. Padahal kita udah tahu perasaan yang sebenarnya.
Sisi negatifnya apa? Ketika kita baru kenal, belum tahu nih dia memiliki sifat yang gengsi tinggi ini, kita nggak tahu. Ya, kita rasa dia nggak suka sama kita, ternyata dia suka. Dia hanya terlihat malu dan berpura-pura tidak suka sama kita. Gitu. Dan juga orang ini ada gambaran di dalam dirinya dia merasakan kesepian. Ya, entah dia di sini belum menemukan seseorang yang tepat atau ada sesuatu hal yang membuat dia merasa sepi di dalam diri dia. Gitu ya. Berikutnya ada gambaran di satu sisi orang ini juga bisa bersifat seperti kekanak-kanakan. Ya, sama orang apa Bang? Sama orang yang penting buat dia. Jika dia udah sayang, udah percaya sama seseorang, dia bisa bersifat manja juga nih teman-teman. Ya, kadang ngambek, kadang manja ya, sebegitulah. Dan juga orang yang dengan tipe kartu The Child ini terkadang juga asik buat sebagian orang. Ya, saya pribadi juga ketika melihat seseorang ya, terutama seseorang yang kita suka, dia di sini ngambek, dia di sini ada gambaran merajuk, ya terkadang kita lucu melihatnya, senang aja nengoknya gitu. Tapi bukan dalam artian yang pantas ya, bukan ngambek tiap hari, marah-marah tiap hari, lama-lama juga kesal juga jadinya kan. Jadi disesuaikan aja. Jadi kalau kombinasinya tepat, ya ada di sini dinginnya sekian persen, dia juga bisa bersifat hangat, ada komedinya sekian persen, juga di sini dia bisa ngambek gini-gini, komplit jadinya teman-teman. Jadi oleh karena itu jangan terlalu berlebihan kita ketika berperilaku, gitu ya. Kita tarik 3 kartu dari bottom of the deck, teman-teman Sagittarius. Kartu The Bucket. Ada gambaran orang ini adalah orang yang bisa menghargai. Ya, orang yang saat ini mencari hal yang bisa membuat dirinya bahagia. Ya, dia menginginkan apa? Dia menginginkan kebahagiaan. Dia di sini juga mencari kehangatan dari seseorang. Gitu. Dia mungkin ada gambaran mungkin masih single ya. Kalau masih single, dia ingin mencari seseorang untuk mendapatkan kehangatan. Dia juga di sini mencari seseorang untuk memberikan kehangatan. Ya, dia ingin memberikan kehangatan kepada orang itu, timbal balik lah jadinya. Gitu. Dia berharap menemukan seseorang yang bisa membuat hidupnya lebih berbunga-bunga, lebih asik lagi daripada kehidupannya yang sekarang. Gitu ya, ada gambaran mungkin dia orang yang lebih dewasa daripada kamu, lebih tua daripada kamu. Bang, kondisinya bagaimana? Apakah udah pernah nikah? Mungkin pernah. Ya, mungkin udah pernah nikah, ya. Tapi itulah gambarannya, mungkin karena suatu hal harus terpisah dan menjadi single lagi dia. Oke, kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan terhadap orang ini? Ya, Sagittarius. Jadi, kira-kira orang yang seperti ini datang kepada kamu ya. Kalau rasanya kamu tertarik sama dia, silahkan. Kalau enggak, silahkan. Ya. Oh, sebelum itu kita cek dulu dia dari zodiak mana ya. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Jadi teman-teman Sagittarius, ada gambarannya orang yang berpotensi datang kepada kamu, orang yang akan datang kepada kamu berzodiak di antara Aries, Capricorn, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Gemini. Tetapi lebih dominan ke arah Pisces dan Capricorn karena ada 2 kartu yang mengatakan dari zodiak tersebut. Ya, lebih dominan. Ya, tidak untuk kemungkinan seperti zodiak tadi, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Untuk kondisi dia saat ini mungkin dia sedang berada seperti dalam kesepian dalam keadaan dia udah lelah, rumit, melewati segala sesuatu hal harus sendiri. Gitu ya. Dia mencoba untuk tetap kuat, dia saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya, sembari apa? Sembari mencari di sini perubahan ke arah yang lebih baik lagi, walaupun dia nggak pasti nih ke depan bagaimana ya. Ke depan apa yang bakal saya lalui? Tapi dia berusaha untuk tetap berjalan, dia berusaha untuk di sini mencari sesuatu hal yang baru. Ya, dan dia berharap bertemu seseorang yang bisa dikatakan bisa memberikan dia kehangatan. Mungkin kalau dikatakan dia mungkin bisa di sini berenergi feminin mungkin orang ini, teman-teman. Ya, ada gambaran orang ini berenergi feminin. Gitu. Oke, kita lanjutkan dengan kartu Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Sagittarius, mana tadi catatan saya? Takut salah penyebutan ya. Kartu Black Oracle pertama berkata apa nih?
Ada gambaran nanti ketika kamu bertemu sama orang ini, kamu bakal berubah menjadi lebih baik, Sagittarius. Bang, apakah di sini saya bakal menjalin hubungan sama dia? Bisa jadi. Apakah bisa berteman? Bisa. Menjadi sahabat? Bisa. Gitu ya. Ini disesuaikan kepada kalian, masing-masing kalian untuk memilihnya menjadi apa. Kalau rasanya Sagittarius udah punya pasangan, ya mungkin entah dijadikan teman. Atau kalau Sagittarius seandainya nggak mau jadikan apa-apa, nggak apa-apa juga. Abaikan aja orang yang datang kepada kamu itu. Ya, tetapi ada gambaran kamu bisa mengambil sisi positif. Ada hal positif yang kamu dapatkan dari orang ini. Gitu ya. Buat yang Sagittarius masih single, ada gambaran di sini. Mungkin kamu berpotensi menjadi pasangan dia. Ya, kalian menjalin sebuah hubungan. Gitu. Ya, untuk apa jika saat ini Sagittarius sedang merasa, bang, hati saya sedang terluka nih bang, baru putus. Bang, hati saya terkecewakan nih bang. Ada gambaran ketika bertemu sama orang ini, nanti hati kamu semakin membaik. Ya, ada gambaran seperti itu. Dan juga di sini ada gambaran mungkin entah kamu yang tertarik sama dia nanti, entah dia yang tertarik sama kamu. Ya, ada gambaran kamu diam-diam nanti mencari tahu tentang dia, begitu pula sebaliknya. Ya. Dan juga ada gambaran step in the back. Ya. Apakah saat itu nanti orang ini sedang terluka atau kamu sedang terluka saat bertemu dia? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Mungkin dia yang sedang terluka saat bertemu sama kamu nantinya. Oke, kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Pertama, ada gambaran teman-teman Sagittarius. Ya, jika kamu di sini pernah berbuat kesalahan di dalam hubungan, kalian pernah di sini hubungannya gagal, nggak apa-apa. Jangan kamu menyalahkan diri kamu, cukup. Ya, jika masih ada teman-teman Sagittarius yang masih terbayang-bayang, bang, kemarin gara-gara kesalahan saya ditinggalkan. Nggak apa-apa, itu hal yang biasa Sagittarius. Ya, ambillah pembelajaran dari sana, bergeraklah ke depan lagi. Maafkan diri kamu, ambil pembelajaran dari sana. Ya, bergerak. Ayo, lepaskan hal-hal yang membelenggu kamu. Ya, seperti ada, bang, saya ingin memperbaiki hal itu, bang. Ya, tetapi dia nggak memberikan kesempatan. Kalau seandainya udah nggak diberikan kesempatan, ya udah. Ya, ayo bergerak. Ya, karena kita apa? Karena kita jika udah berniat ingin merubah sesuatu hal, tetapi tidak mendapat kesempatan, mau bagaimana lagi? Ya, kita buktikan aja ke hal yang lain. Ya, jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Ambil pembelajaran dari sana, gitu ya. Kamu harus juga bisa memperhatikan tanda-tanda di sini. Tanda-tanda bagaimana, bang? Kamu perhatikan orang ini jika kamu bertemu sama dia. Kalau rasanya, bang, orang ini baik sih, tapi rasanya saya nggak cocok lah sama dia. Saya nggak bisa bertahan sama orang yang bisa dikatakan dingin, orang yang bisa dikatakan memiliki gengsi yang tinggi. Ya, nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, karena kita di sini menyesuaikan sama karakter kita, sama apa yang kita perlukan. Bukan berarti orang ini nggak baik, bukan. Cuma karena memang bukan selera kita yang seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, kamu perhatikan. Agar apa? Agar nanti ketika kamu menjalin hubungan sama dia, kamu bisa merasakan kebahagiaan. Ya, kalau kamu merasa saya nggak bisa, bang, sama orang yang cuek, saya nggak bisa sama orang yang di sini gengsinya tinggi, kalian paksakan, nanti kalian nggak bisa enjoy menjalani hubungan. Gitu ya. Berikutnya ada gambaran. Jika kamu tertarik, ya, tunjukkan energi kamu bahwasanya kamu tertarik. Tunjukkan energi kamu bahwasanya di sini ada gambaran kamu suka sama dia. Itu aja kata kartu ini. Gitu ya. Jadi teman-teman Sagittarius, kira-kira itu gambaran orang yang berpotensi kamu jumpai di bulan November. Orang yang akan datang di bulan November. Ya, kepada kamu. Saya harapkan Sagittarius bisa bertemu sama orang yang baik. Orang yang bisa memberikan dampak positif kepada teman-teman Sagittarius. Ya, saya harap ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot dan